Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safitri dari kelas 01 SMJK 012. Materi yang saya ambil kali ini berjudul Teori Ilmu Ekonomi. Konsep ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang perilaku, etika, dan moral yang tidak bisa dipisahkan dari disiplin ilmu lainnya. Ilmu ekonomi memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai yang harus ditaati oleh manusia dalam melakukan interaksi ekonomi. Karenanya, aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai sosial, budaya, politik, lingkungan, dan keberlangsungan generasi di masa yang akan datang. Menurut Sadano Sukirno yang ditulis dalam buku Iskandar Putong tahun 2015, bahwa ilmu ekonomi adalah menganalisis biaya dan keuangan dan memperbaiki kurse menggunakan sumber-sumber daya. Maksudnya sumber daya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku individu ataupun masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa uang, menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tapi dapat digunakan dalam berbagai cara, guna menghasilkan beragam komoditas dari waktu ke waktu, serta kemudian mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi pada saat ini atau masa datang, kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup setiap individu harus membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ilmu ekonomi memberikan petunjuk dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Menurut Chase dan Fire 2007 dalam Nurani 2013.5, ada 4 alasan utama dalam mempelajari ilmu ekonomi, yaitu mempelajari kerangka berpikir, memahami masyarakat, memahami masalah-masalah global, dan memberi suara yang berpengetahuan. Hubungan ilmu ekonomi dalam persoal global. Menurut P. A. Samuelson Pulong 2013.3, ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Inti dari permasalahan ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Karena keterbatasannya itulah maka untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau pertukaran baik secara langsung atau dengan perantara uang. Maka dari itu, karena keterbatasan itulah dan didorong oleh kebutuhan
kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terus berkembang, maka diperlukan pengaturan untuk menyeimbangkannya. Masalah ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan, yakni A. Masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Produksi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada calon konsumen. B. Masalah distribusi. Masalah lain adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. C. Masalah konsumsi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Antara satu sama lainnya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Hal ini menciptakan pola perekonomian yang terus berputar dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Masalah ekonomi modern. Ada 3 masalah utama dalam ekonomi modern. Adapun masalah-masalah tersebut sebagai berikut. Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak watt. Masalah pertama adalah apa yang akan diproduksi. Hal ini berkaitan dengan jenis apa yang akan diproduksi dan berapa yang harus diproduksi, sehingga perlu riset dan perencanaan yang matang dalam menentukan apa yang akan diproduksi. Hal ini juga memberi peluang usaha yang baru, yaitu dengan bermunculannya distributor atau perantara-perantara. B. Barang. Bagaimana cara memproduksi barang? Memproduksi barang tersebut. How? Apakah dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi atau menggunakan tenaga kerja manusia atau campuran? Tidak semua produk bisa diproduksi dengan menggunakan mesin teknologi tinggi sekalipun. C. Tidak hanya perusahaan saja, tetapi individu dan pemerintah juga melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan antara lain produksi mobil, motor, peralatan rumah, tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan produksi secara tidak langsung melalui BUMN yang dimiliki oleh pemerintah atau melalui kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak asing. D. For whom. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan pemilik, bahkan baku yang mendukung modal akan menerima bunga modal. Ruang lingkup ekonomi. Ekonomi makro. Teori ekonomi makro
menerangkan aspek-aspek seperti penentuan tingkat perekonomian negara yang berkait dengan sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Ilmu ekonomi ini mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain pendapatan nasional, pendapatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Dalam hal ini, pada umumnya pendekatan mikro terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku ekonomi dan mengacu pada signal harga pasar. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus. Perbedaan ekonomi makro dan mikro. Dari sisi harga, pada ekonomi mikro, harga merupakan nilai dari suatu komoditas atau produk tertentu. Sedangkan pada ekonomi makro, harga merupakan harga dari komoditas secara keseluruhan atau harga yang umum dari produk tersebut tanpa memperinci satu persatuan diterima oleh seluruh faktor produksi pada suatu periode tertentu. Dilihat dari sisi unit, analisis pada ekonomi mikro, unit-unit yang dianalisis lebih terperinci atau individual. Sedangkan pada ekonomi mikro lebih memfokuskan bagaimana cara dilihat dari sisi tujuan. Pada ekonomi mikro lebih memfokuskan bagaimana cara mengakolasikan sumber daya agar dapat tercapai kombinasi yang tepat. Sedangkan pada ekonomi makro tentang pengaruh kegiatan ekonomi secara keseluruhan terhadap berbagai macam aspek. Persamaan ekonomi mikro dan ekonomi makro sama-sama bagian dari ilmu ekonomi. Ekonomi mikro dan ekonomi makro merupakan bagian daripada ilmu ekonomi yang keduanya saling mendukung satu sama lain. Sama-sama membahas tentang penggunaan sumber daya. Sumber daya di sini adalah sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang menjadi penentu dalam perekonomian. Sama-sama ilmu sosial, keduanya merupakan bagian dari ilmu sosial mengenai kehidupan sehari-hari baik dalam maupun skala yang lebih besar. Kesimpulan, ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang.
dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Pada ilmu ekonomi mikro lebih membahas mengenai teori harga dan di dalamnya terdapat perusahaan dan industri, teori produksi, teori biaya, teori penerimaan, keuntungan dan manfaat, teori pasar, teori upah, dan faktor produksi. Kemudian pada ilmu ekonomi makro lebih membahas mengenai teori pendapatan nasional yang di dalamnya terdapat pendapatan nasional agregat, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan penggunaan neraca pembayaran, kesempatan kerja, dan keselamatan investasi lainnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.